Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng dalu, selamat malam buat teman-teman, buat saudara-saudaraku semuanya. Untuk malam ini saya kembali lagi mereview lanjutan video yang tadi siang, teman-teman. Ini kita lihat lebih dekat, kita amati lebih dekat lagi beberapa keris, yang mana keris ini di siang tadi yang saya bikin video. Ini saya pilih beberapa keris, ada 9 keris, yang mana ini menurut saya ini lumayan bagus, bisa kita bilang lumayan bagus, bisa kita bilang keris ini memang keris tua, yang mana keris ini memiliki sesuatu energi. Dan energi itu yang sifatnya tergantung mindset kita yang memiliki keris tersebut. Ya teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, mungkin beberapa keris ini nanti saya akan buka satu persatu, nanti akan saya amati lebih dekat lagi dan lebih jelas. Untuk malam ini jangan lupa sambil duduk santai, sambil kita ngopi bareng dulur-dulur, teman-teman. Semoga teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan saya buka satu persatu, teman-teman, mulai dari keris yang paling ujung, yang ini akan saya buka dulu. Ini ada keris Singo Barong, yang mana tadi siang sudah saya review, teman-teman. Ini dapurnya keris Singo Barong Lok 5 dengan pamor pendaringan kebak. Dan keris ini memiliki tuah atau yoni untuk sosok kepemimpinan. Ini Singo Barong, teman-teman, yang mana tadi siang sudah saya review. Mungkin ini akan saya lihatkan lebih detail, lebih jelasnya lagi. Nah, karena keris Singo Barong ini jenis atau bentuknya itu hewan, sebenarnya hewan, yang mana hewan singo itu bisa kita bilang rajanya hutan, raja hutan. Kalau filosofi keris Singo Barong ini sebenarnya untuk salah satu kepemimpinan, atau untuk lebih gampangnya ini untuk filosofinya untuk memimpin, biar ketika pemimpin itu memiliki mandat ke bawahnya biar selalu dipercaya, biar disegani lah, gampangannya seperti itu, teman-teman. Ini Singo Barong, ini pamornya masuk pendaringan kebak, yang mana pamor pendaringan kebak itu dengan filosofinya rezekinya itu biar kebak terus, biar penuh, biasanya seperti itu. Ini tangguhnya masuk Mataram Sultan Agung. Mataram Sultan Agung itu setelah Mataram Senopaten, ya teman-teman. Mataram Senopaten, Pajang dulu, Pajang, kerajaan Pajang. Setelah Pajang itu Mataram Senopaten, terus berikutnya Mataram Sultan Agung, terus berikutnya Mataram Amangkurat. Nah, Amangkurat itu ada 1, Amangkurat ada 2, dan berikutnya sampai ke Pakubuwono. Nah, ini Singo Barong, teman-teman, ini kinatah emas. Ini bukan kuningan ya, teman-teman, ini masuknya emas. Ini pamornya masuk pendaringan kebak.
Kalau ini menurut saya pribadi, ketika yang saya pegang, ketika saya rasakan, ini mengandung apa ya, energinya itu terasa ya teman-teman, masih terasa kalau menurut saya ini. Karena terkait dengan energi atau filosofi itu tergantung keyakinan pribadi seseorang. Jadi setiap pribadi itu mengartikan atau merasakannya itu berbeda-beda. Jadi gini, si A itu belum tentu dengan si B itu sama. Untuk menilai sesuatu benda itu mesti berbeda. Karena apa? Karena tingkat keyakinan seseorang itu berbeda, atau kapasitas sebuah keyakinan manusia itu berbeda-beda. Itulah. Nah, ini apa ya, lumayan bagus lah ya teman-teman. Ini cuma di sini ada agak apa ya, kemakan korosi teman-teman. Tapi ya wajar lah, karena ini memang keris tua. Kalau ingin utuh ya keris baru gitu ya teman-teman. Singo Barong, tangguhnya masuk Mataram Sultan Agung. Ini Kinatah Mas, dan ini masuk Luk 5 ya teman-teman, dan energinya masih terasa. Ya, ini saya lanjut untuk apa ya, satu kerisnya lagi. Ini juga ada lagi warangkonya Ladrang Surakarta atau Ladrang Solo, masuk kayu Trembalu teman-teman. Ini juga apa ya, menurut saya ini energinya juga masih terasa juga, terus barangnya juga sepuh dan layak sekali untuk dimiliki atau dikoleksi sebenarnya. Ini masuk dapur jalak teman-teman. Nah teman-teman, ini pamornya masuk Jung Isi Dunia. Ini juga agak terasa juga dari segi energinya. Ini gonjonya masuk Gonjo Wulung ya teman-teman. Inilah yang disebut Gonjo Wulung. Gonjo Wulung itu apa ya, minta saya nyalakan ya teman-teman biar kelihatan jelas. Nah ini Gonjo Wulung. Gonjo Wulung itu keleng, dan sesuatu yang keleng itu manfaat tuahnya sebenarnya itu untuk pagar badan atau pagar rumah. Nah itulah, ini dengan pamor ini seperti Jung Isi Dunia ya teman-teman, yang mana Jung Isi Dunia itu juga jarang kita jumpai di kalangan Tosa-Ngaji. Nah ini masuknya pamor Jung Isi Dunia. Ya itu teman-teman, ini juga lumayan bagus. Ini masuk Mataram Surakarta. Ini ada kayak apa ya namanya teman-teman, ini ada jenis pamor, namanya saya lupa teman-teman ini. Nah. Tadi siang saya tidak bisa memvideo terlalu lama karena memang banyak. Kalau ini kan saya pilihin beberapa keris, yang mana keris ini tua dan energinya ini masih terasa sekali ya teman-teman. Jelas ya teman-teman, ini dapurnya jalak. Karena kenapa jalak, ini ada tikel alisnya teman-teman, ada tikel alisnya, maksudnya jalak tilam ini teman-teman. Pamornya bagus. Nah, kelihatan mungkin yang paham terkait pusaka atau tosadaji atau wasiaji akan paham.
Jelas ya teman-teman? Kalau jelas saya lanjut video berikutnya. Sambil santai teman-teman, sambil ngopi. Ini lagi warungnya bagus, kayu Timoho teman-teman. Ini Gayaman Yogyakarta, kayunya kayu Timoho. Ini ada pelet, ini namanya seperti ini, pelet ya teman-teman. Ada yang kendit, ada yang muter. Nah ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, ini masuknya lok 11. Ini pamornya ron genderu, jenisnya juga jenis pamor miring, dan filosofinya ini untuk sebuah kerezekian. Filosofinya ketika orang memiliki keris pamor ron genderu itu insya Allah rezekinya dilancarkan. Tapi kita kembali ke Tuhan Sang Maha Pencipta. Semua itu hanya sebuah syariat atau jembatan lah, gitu teman-teman. Kita kembalikan sesuatu itu pada Tuhan Sang Maha Pencipta, karena kita manusia itu membutuhkan sebuah syariat. Bagus ya teman-teman. Ini warangan lama. Ini dapurnya dapur Korowelang. Ini masuk lok 11, mirip dengan sabu inten, cuma ini kan nggak ada sogokannya. Loknya sama dengan lok sabu inten, lok 11. Jelas ya teman-teman. Ini pamor genderu, ini jenis pamor miring. Ini pilihan juga ya teman-teman. Nah, pamor genderu ini untuk filosofinya memang untuk sarana kerezekian. Rata-rata memang di zaman dulu dibuat untuk kerezekian gitu loh. Jelas ya teman-teman. Ini pamor ron genderu. Mungkin teman-teman di rumah memiliki pamor yang seperti ini, memang tuah atau filosofinya untuk sarana kerezekian. Nah, cukup detail, cukup jelas. Peksinya insya Allah juga jelas. Saya belum membuka ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin melihat lebih detail, lebih jelas, nanti bisa DM di Instagram saya, atau follow, atau WA di nomor kontak saya. Jelas ya teman-teman. Nah ini dapurnya dapur Korowelang lok 11. Ini estimasi juga Mataram ya teman-teman. Nah, jangan lupa disimak sampai habis teman-teman. Ini memang beberapa keris yang mana sudah saya pisahkan. Ini lumayan keris ya, lumayan bagus, sangat layak untuk kita miliki, untuk kita simpan. Lanjut lagi teman-teman, satu keris lagi. Ini warongkonya Wulan Tumanggul. Ini juga khas khas Jogja. Kalau Wulan Tumanggul ini cat Jogja. Ini kayaknya dicat ya teman-teman. Ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tilam mupih teman-teman, dengan pamor dan mas tiban. Nah, tilam mupih ini dapurnya karena ada tikel alis. Ketika tidak ada tikel alis itu namanya brojol ya teman-teman. Ini ada tikel alisnya. Ini masuknya pamor dan mas tiban. Ya. Kalau udan mas yang asli itu udan mas tiban sebenarnya. Udan mas kan ada dua ya teman-teman, udan mas tiban dan udan mas arekan. Yang asli memang udan mas tiban. Nah, ini masuknya Mataram, Tuban Mataram teman-teman. Ini sepuh ya, sepuh ini tuh, bukan keris nom-noman atau kemerdekaan. Ini lebih dekat, mungkin bisa diamati. Ada polanya 121. Nah itulah, ada pamornya 212.
Ya, dapurnya ini dapur Tilamupeh teman-teman. Untuk pamornya pamor udan mas, tangguhnya Tuban Mataram. Mataram lah, ini masuknya Mataram. Gua teman-teman, ini untuk filosofi pamor udan mas memang untuk sebuah kerejekian. Nah, ini cocok untuk para pengusaha ataupun para pembisnis memiliki keris yang mana tuah atau filosofinya memang untuk kerejekian. Semakin banyak keris yang dia miliki, insya Allah energinya pun akan semakin kuat. Nah, ada polanya teman-teman. Nah, ini 1-0. Jelas ya teman-teman, nanti saya akan lanjut video berikutnya. Monggo di komen ya teman-teman, atau ditanyakan bisa melalui nomor kontak saya atau DM di Instagram. Jelas ya teman-teman, pamornya udan mas Tiban luar biasa. Lanjut lagi, satu keris lagi ya teman-teman. Ini waronggonya Gayaman masuk Gayaman Jogja. Nah, buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pamor tebu Kineret. Jarang sekali kita jumpai pamor tebu Kineret. Ini masuknya juga Tilamupeh. Ini tangguhnya kalau saya lihat, saya estimasi ini masuk HB ya teman-teman. Kalau enggak HB3 ya HB5. HB itu singkatan dari sebuah kerajaan, yaitu Hamengkubuwono yang berada di Yogyakarta. Nah, ini Tilamupeh dengan pamor tebu Kineret. Ada yang bilang tebu Kineret. Inilah dia kotak-kotak ya teman-teman. Ini lumayan bagus dan energinya masih terasa bagi yang bisa merasakan terkait dengan energi. Ini warangan lama ya teman-teman. Jelas ya teman-teman, ini pamornya tebu Kineret. Dan tebu Kineret itu memang untuk apa ya, pergaulan, supaya pergaulannya itu apa ya, banyak yang menyukainya teman-teman. Itulah filosofinya. Jelas ya teman-teman, pamornya kotak-kotak kayak tebu, makanya dibilang pamor tebu Kineret. Ini warangannya lama. Nah, dan dapurnya sama ya teman-teman, Tilamupeh, karena ada tikel alisnya. Nah, pamornya kotak-kotak seperti tebu, makanya dibilang pamor tebu Kineret. Nah, ini video sengaja saya buat ya teman-teman. Kelanjutannya video yang tadi siang. Memang tadi siang itu terlalu cepat karena banyak kerisnya ya, dan ini saya pilihin beberapa keris yang memang layak untuk dimiliki atau dikoleksi buat para pecinta tosan haji dimanapun berada. Ini saya lanjut lagi. Ini harus dipermak dulu ya teman-teman. Ini saya buka dulu, warongkonya ini masuk Jogja ya teman-teman. Perlu dipermak lagi, ini pendoknya, ini namanya pendok ya teman-teman. Ini pelokan, ini handle atau dedar keris. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Pamor ujung gunung, yang mana pamor ujung gunung ini tidak jauh bedanya dengan pamor junjung derajat. Filosofi atau tuah pamor ujung gunung itu memang untuk kewibawaan.
bukan untuk kedikdayaan, melainkan untuk kewibawaan. Kewibawaan itu ketika seseorang melihat diri kita itu segan ya teman-teman, sungkan atau merasa segan. Itulah filosofi atau keunggulan keris yang berpamor ujung gunung. Ini Mojopahit ya teman-teman. Ini kalau diwarang lagi, ini warangan lama, ini agak timbul itu antara bilah dan pamor keris itu berbeda ya teman-teman. Ini utuh, tidak putus, cuma sayangnya pinggir-pinggirnya kemakan korosi ya teman-teman. Nah, ini kemakan korosi karena memang keris ini usianya sudah lama. Pinggir-pinggirnya kemakan korosi karena kemakan usia ya teman-teman. Ini eranya atau masa pembuatannya di era Mojopahit. Nah, ini ujungnya ini seperti dengan pamor junjung derajat. Makanya pamor ujung gunung, terus junjung derajat, terus bolo abolo rojo itu sejenis, dan tuahnya atau filosofinya tidak jauh beda. Memang untuk sarana kewibawaan, biar supaya orang lain yang melihat diri kita merasa sungkan, merasa segan ya teman-teman. Ini energinya sangat kuat ya teman-teman. Bagi yang bisa merasakan terkait dengan energi, ya jelas ya teman-teman. Ini perlu diwarang ulang kembali, ini warangan lama. Nah, ini tangguhnya masuk tangguh Mojopahit. Ini juga ada tikel alisnya ya teman-teman, cuma tidak kelihatan, samar karena memang ada pamornya di sini, jadi kelihatan samar. Ini juga tilam mupih masuknya. Nah, tilam mupih teman-teman. Pamornya juga bagus, tidak ada putusnya. Nah, cuma ya kemakan korosi di pinggir-pinggir bilah. Ya kita maklum karena memang usia, kemakan usia teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Ini masuknya dapurnya dapur tilam mupih, pamornya ujung gunung. Ini untuk kewibawaan bagi pencinta atau sendaji, jika percaya terkait dengan tuah atau filosofinya. Ini untuk kewibawaan itu loh. Kita lanjut untuk video berikutnya teman-teman. Masih ada 3 keris, nanti saya akan video ulang kembali satu persatu. Nah, ini Gayaman Solo. Gayaman Solo ini kayu cendana Jawa, kalau tidak awar-awar ya teman-teman. Kalau terkait dengan kayu saya pribadi kurang bisa memahami. Nah, ini Gayaman Solo masuknya teman-teman. Jadi beda, Solo dan Jogja itu beda teman-teman. Kalau Solo gede seperti ini Solo, kalau ini masuk Jogja. Mungkin dulur-dulur teman-teman bisa membedakan, kalau ini Solo, kalau ini masuk Jogja gitu. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu diminyakin kembali ya teman-teman. Ini kayaknya sudah lama tidak dikasih minyak. Ini masuknya pamor sodo lanang. Ini masuk brojol ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak ada tikel alisnya itu. Ini sodo lanang atau orang luar sana bilang sodo saler. Ini masuknya Mataram. Ini agak sedikit putus tapi tidak masalah. Jelas ya teman-teman. Ini dapurnya brojol dengan pamor sodo lanang atau sodo saler. Nah, moga buat teman-teman kalau belum pernah melihat pamor sodo lanang atau sodo saler, ini ada keris dapur brojol, terus terus pamornya sodo lanang. Ini estimasi juga Mataram. Ini warangan lama ya teman-teman. Kalau diwarang ini kayaknya ada pamornya lagi nih. Jelas ya teman-teman. Ini keris brojol yang mana
dengan pamor apa ya, pamor Sodo Lanang. Terus tangguhnya estimasi juga masuk Mataram teman-teman. Bagus ya teman-teman, agak sedikit putus dari segi pamornya, dari ujungnya sedikit putus, cuma tidak masalah. Nah, ini masuknya estimasi Mataram teman-teman. Mungkin buat teman-teman mencari keris yang pamornya Sodo Lanang, ini ada dapur brojol dengan pamor Sodo Lanang atau Sodo Saler dengan pamor dengan tangguhnya atau masa pembuatan keris ini di era Mataram teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Nanti untuk lebih detail bisa diklik di kolom deskripsi teman-teman, nanti ada nomor kontak, bisa ditanyakan di situ. Jangan lupa buat teman-teman di like, teman-teman di subscribe teman-teman, biar rame. Nah, saya lanjut lagi ya teman-teman, masih ada keris lagi. Ini warungnya Gayaman Solo teman-teman. Ini kayunya masuk kayu Timoho. Ini bagus dan sangat langka kita cari keris yang seperti ini, itu langka sekali ya teman-teman. Kebanyakan yang ada itu nom-noman atau baru. Nah, ini masuk Mataram. Ini pamornya yang luar biasa. Untuk dapur sudah banyak, sebenarnya sudah tidak langka, cuma kelangkaannya itu terdapat di pamor. Inilah yang disebut pamor Satrio Pinayungan. Ini langka sekali. Ini juga terkait dengan maharnya lumayan ya teman-teman. Ini masuknya juga masuk brojol. Ini kalau saya nilai ini, cuma kelebihan atau keistimewaannya dalam segi pamor. Ini terdiri dari dui pamor, ada pamor Satrio Pinayungan, ada pamor Satrio Pinayungan di sini. Ini loh teman-teman, mungkin teman-teman belum pernah melihat, ini ada panah. Ini pamor Satrio Pinayungan. Ini unik karena dalam bilah itu terdiri dari dua pamor ya teman-teman. Ada pamor Pedarian Kebak atau Dan Mas Tiban juga ada, ini banyak untuk pamornya. Jadi memiliki keistimewaan atau keunggulan dalam segi pamor. Jelas ya teman-teman. Pamornya sangat jarang kita jumpai. Nah, ini dapurnya tetap masuk dapur brojol. Sudah banyak dapur brojol. Ini unik, kalau biasanya Satrio Pinayungan berada dalam bilah keris biasanya satu saja ya teman-teman, lurus langsung sampai ujung. Cuma ini tidak. Ini terdiri dari dua pamor. Pamor Satrio Pinayungan itu biasanya dimiliki oleh para raja-raja zaman dahulu. Jelas ya teman-teman. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena pamornya yang luar biasa, yang bisa kita bilang pamor seperti ini pamor mahal sebenarnya. Kalau dalam keris, kalau pecinta tulisan haji akan paham lah. Kalau pamor Satrio Pinayungan itu biasanya harganya atau mahar kerisnya lumayan ya teman-teman. Mesti di atas 4 juta. Itu wah ya teman-teman, sepuh. Ini masuknya masuk Mataram. Ini ada pamor Dan Mas Tiban, ada pamor Pedarian Kebak. Jelas ya teman-teman, pamornya sangat bagus. Ini yang mahal bukan dalam segi dapur ya teman-teman. Yang kita bilang mahal ini apa ya, pamornya sebenarnya gitu loh. Kalau rata-rata kalau pamor Satrio Pinayungan harganya masih lumayan, apalagi sepuh itu loh.
Ini sangat langka, bisa kita bilang langka. Ada 2 pamor, terus dalam bilah itu terdiri dari 2 pamor gitu loh. Bagus ya teman-teman. Ini saya lanjut dulu. Masih ada lagi 1 keris ya teman-teman. Masih ada 1 keris lagi ya. Ini masuk Gayaman Jogja ya. Ini kayu timoho. Ini belum saya buka. Ini masuknya nom-noman ya teman-teman, tapi bagus itu loh. Nah, nom-noman tapi istimewa, gagah, dan masih terasa apa ya, ya walaupun keris nom-noman atau keris STW, tetap yang buat itu empu ya teman-teman. Dan setiap kali dia membuat keris mesti tirakat ataupun puasa, tidak asal menempa keris tapi dia memakai tirakat itu loh, menghargai. Walau bagaimanapun ini termasuk warisan leluhur yang mana harus diuri-uri, dan membuatnya pun juga pakai puasa, memakai tirakat ya. Ini masuknya jalak tilam sari, ini masuk juga nom-noman atau HB. Jelas ya teman-teman, ini pamornya berdaringan kebak. Nah ini pamornya masuk pamor berdaringan kebak teman-teman. Jelas ya teman-teman. Ini apa gonjonya, kalau di warung lagi ini keluar pamor. Inilah yang disebut gonjo Mas Kumambang. Apa sih Mas Kumambang itu? Pamor yang terdapat di gonjo keris. Ini namanya gonjo teman-teman. Nah, ini ada garis-garisnya. Inilah yang disebut pamor Mas Kumambang gitu loh. Nah, ini nom-noman cuma ya bagus teman-teman. Segi materialnya lumayan bagus. Ini kalau kita simpan 10 tahun yang akan datang ya masih sudah tua ya teman-teman. Nah, ini pamornya masuk pamor berdarian kebak. Ini bedanya, ini juga tilam, makanya dibilang tilam sari. Itu ada 3 lalisnya, terus ini loh panjang, ini apa namanya, lupa saya teman-teman, panjang. Kalau tilam mupih ya teman-teman, dia tidak panjang. Mungkin teman-teman bisa membedakannya. Nah, ini tilam mupih ya teman-teman, ini tilam mupih, ini masuk tilam sari, jalak tilam sari ya. Beda atau teman-teman. Ya jelas ini masuknya dapur jalak tilam sari dengan gonjo Mas Kumambang dengan pamor berdaringan kebak. Ini tangguhnya estimasi nom-noman atau HB 9 atau 7 ini ya, yang kurang paham. Yang jelas ini masuknya nom-noman teman-teman. Jangan salah, mungkin salah hal yang wajar lah. Kita memang sama-sama belajar. Yang namanya estimasi itu sebuah perkiraan, tidak ada yang 100% benar kalau teman-teman. Ini pamornya berdarian kebak. Ini warangan lama teman-teman. Pada warang lagi mungkin luar biasa. Jadi teman-teman, pamornya kebak ini dapurnya dapur jalak tilam sari. Gonjonya masuk gonjo Mas Kumambang teman-teman. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nanti di antara beberapa keris ini, jika ingin foto lebih bagus atau lebih detail, mulai dari bilah atau paksi, nanti bisa diklik di kolom deskripsi atau DM di IG saya atau Instagram saya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di like, di komen. Inilah beberapa keris yang mana kalau menurut saya sangat layak untuk dimiliki atau sangat layak untuk kita lestarikan
kita simpen ya teman-teman. Nah, ini lanjutan video tadi siang. Karena belum saya pilihin mana yang layak, mana yang memang harus dijual. Nah, ini memang apa ya, kalau menurut saya ini beberapa keris ini layak untuk kita miliki teman-teman. Itu ini singo barong yang tadi ya teman-teman. Nah, ini Mataram Sultan Agung, ini Kinatah Mas. Jelas ya teman-teman, ini Kinatah Mas. Ini masuknya Mataram Sultan Agung, ini bukan kuningan. Ini masuknya Luk 5, dapurnya Singo Barong teman-teman. Jelas ya teman-teman, bagus. Ini Mas, bukan kuningan. Gonjonya gonjo wilot teman-teman. Layak untuk kita miliki. Warungnya juga sudah nyandang bagus. Nah, ini lagi yang tadi gagah, pamornya Jung Sidunya. Masuknya dapurnya Jalak, gonjonya Mulung, tangguhnya masuk Mataram Surakarta. Ini warangan lama ya teman-teman, tapi masih bagus. Jadi lagi, nah yang tadi yang ron genderu teman-teman, yang dapurnya Korowelang. Luk 11 ya teman-teman, ini jangan salah, dapurnya namanya dapur keris Korowelang. Nah, pamornya bagus, layak untuk dimiliki teman-teman. Ini lanjut lagi, satu lagi yang ini Pamor Udan Mas Tiban. Nah, jika ingin mencari keris Pamor Udan Mas Tiban, ini ada keris Pamor Udan Mas Tiban teman-teman. Ini sepuh, ini tua, masuknya Mataram dengan dapur tilam mupih teman-teman. Yang tadi yang sudah saya jelaskan mungkin teman-teman lupa, jadi saya ulang kembali. Ini videonya kurang, mungkin dari HP-nya ya teman-teman, kurang maksimal, kurang bagus. Jadi saya bikin video ini apa adanya teman-teman. Nah, lagi satu lagi lanjut pamor Tebu Kineret yang tadi, yang mungkin teman-teman lupa, ini Tebu Kineret. Tilam mupih. Ini masuknya HB ya teman-teman. Nah, bagus. Pamornya kotak-kotak kayak tebu ya teman-teman. Wong Jawa ngarani kayak keretan-keretan tebu, makanya dinamai pamor Tebu Kineret. Nah, jelas lagi lanjut. Loh, pamor apa ini copot ya teman-teman, saya benain lagi. Nah, ini yang tadi yang ujung gunung teman-teman, ngawat pamornya, ini ngawat timbul, yang disebut ngawat itu timbul ya teman-teman. Ini dapurnya tilam mupih.
terus pamornya ujung gunung Mojopahit. Ujung gunung ini memang sarana atau filosofi dari tuahnya untuk kewibawaan. Nah, lanjut lagi pamor Sodolanang. Brojol dengan pamor Sodolanang teman-teman. Putusnya ada di ujung sedikit ya teman-teman, tapi layak untuk dimiliki. Ini sepuh masuknya. Dari beberapa keris ini memang wajib kita miliki ya teman-teman. Dari pamornya wajib kita miliki. Memang kalau pecinta Tosandaji minimal memiliki pamor seperti yang saya video barusan ya teman-teman. Jelas ya teman-teman. Ya, ini Sodolanang. Yang ini tadi Satrio Pinayungan. Nah, bagus. Pamor Satrio Pinayungan itu jarang sekali dimiliki oleh seseorang ya teman-teman. Makanya bisa kita bilang pamor Satrio Pinayungan itu pamor langka. Jenis pamor atau tergolong pamor langka ya teman-teman. Jarang orang lain memiliki pamor Satrio Pinayungan, apalagi sepuh seperti ini. Dapurnya biasa brojol, cuma yang unik keunggulannya ada di pamor. Jelas ya teman-teman. Keunikannya, keunggulannya ada di pamor. Ini dui pamor, ini dapur brojol. Jelas ya teman-teman. Saya lanjut lagi yang tadi nom-noman yang terakhir, video yang terakhir Jalak Tilam Sari, gonjonya Mas Kumambang. Ya, ini masuk nom-noman teman-teman. Ini nom-noman teman-teman, memang bagus. Dari material besinya memang layak untuk disimpan. Nah, gonjonya juga gonjo Mas Kumambang, langka sekali. Mungkin teman-teman dari beberapa keris yang saya review mungkin ada yang cocok, bisa DM di Instagram saya atau klik di kolom deskripsi, ada nomor kontak saya, bisa ditanyakan terkait foto detail atau foto lengkapnya atau terkait dengan maharnya. Bagus ya teman-teman, nom-noman cuma bagus gitu loh. Pamornya pedaringan kebak. Nah, bagus ya teman-teman. Buat teman-temanku dimanapun berada, pecinta Tosandaji, mungkin di antara keris ini belum pernah memilikinya, bisa ini dimaharkan ya teman-teman. Yang jelas jadi beberapa keris ini dimaharkan ya teman-teman. Saya doakan buat teman-teman saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencari rezeki untuk keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa memahari sebuah keris sebagai koleksi atau uri-uri budaya. Jadi saya akan video lagi, bisa dilihat, ditonton kembali. Singo barong, ini singo barong, sini sesuatu yang langka teman-teman. Monggo, ini maharnya standar ya teman-teman, tidak saya sampaikan, yang jelas tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Ini warokonya juga nyandang, sudah apa ya, siap disimpan.
dipajang, tidak perlu meremak lagi. Nanti saya permak ketika ada yang cocok teman-teman minta sesuai keinginan, insya Allah saya bantu sebisa mungkin. Apa ya, kalau keris ini sebenarnya bukan musyrik ya teman-teman, kita memang uri-uri budaya dari leluhur kita tanah Jawa khususnya, bahkan di luar Jawa pun juga banyak. Tapi terkadang ada salah satu masyarakat menilai unsur keris itu musyrik. Ini kembali ke diri kita masing-masing teman-teman. Niat kita bukan musyrik, cuma niat kita uri-uri budaya gitu loh teman-teman. Tapi ada yang menilai diri kita itu musyrik, percaya terkait dengan keris itu. Musyrik itu kembali ke pribadi sebenarnya teman-teman. Ini masih diguyur hujan teman-teman, dan ramai juga di depan. Mohon maaf jika kurang terlalu jika video ini terganggu. Nah, ini saya akan live video lagi, satu lagi teman-teman. Jelas ya teman-teman. Nah, mungkin dari beberapa keris ini mungkin teman-teman atau sedulur-sedulurku pecinta Tosanaji mungkin ada yang cocok. Dari beberapa keris ini sebenarnya lanjutan video yang siang tadi saya posting teman-teman, cuma ini memang sengaja saya video sendiri dari beberapa keris karena menurut saya yang memang layak untuk kita miliki, untuk kita simpan itu teman-teman. Dari dapurnya, terus dari pamor juga bagus, dari pembuatan atau eranya juga sepuh. Cuma ada satu ini yang tadi yang nom-noman teman-teman. Ini yang paling saya sukai teman-teman, karena pamornya itu bagus sekali. Nah, ini dan pamor yang tadi Satrio Pinayungan ini. Nah, ini cepet-cepetan teman-teman yang belum memiliki keris pamor tebu Kineret. Nah, ini langka sekali. Pertama ini ya, yang kedua ini teman-teman. Nah, ini pamor Satrio Pinayungan, ini juga langka sekali. Nah,
karena bidang langka pamor yang seperti ini jarang kita jumpai, apalagi sepuh. Nah, ini juga pamor ujung gunung, karena ini menurut saya bagus, tua, sepuh. Nah, ya teman-teman. Dan ini juga Sungai Barong, bagus semua ini teman-teman, bisa mahari semuanya teman-teman. Harganya lebih miring maharnya kalau semuanya dimahari buat koleksi di rumah. Investasi bisa juga teman-teman. Sungai Barong Kinata Mas. Ini juga pamor dan mas teman-teman, dan Mas Tiban. Teman-teman, ini juga tadi yang jala pamor jungis itunya. Gagah ini gonjonya wulung teman-teman. Nah, pamornya bagus, besinya juga hitam. Nah, ini nogor rangsang bisa juga, atau ron genderu. Kalau menurut saya ini ron genderu teman-teman. Nah, jelas ya teman-teman, ini dan mas tadi, yang ini nom-noman, ini soto lanang gitu teman-teman. Monggo buat teman-teman semuanya, saya doakan semuanya sehat selalu dan banyak rezeki ya teman-teman, biar dapat uri-uri budaya, biar tidak hilang generasi penerus kita. Jelas ya teman-teman. Nah, bagus, sangat layak untuk kita miliki bersama. Ini keadaannya hujan teman-teman di luar. Semoga teman-temanku semua pada malam hari ini santai semuanya, bisa menonton video saya. Nanti jangan lupa di like atau di komen, dan sekali lagi jangan lupa di subscribe teman-teman. Nah, mungkin saya tutup dulu video saya teman-teman. Saya doakan kita semua diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan dipermudah untuk mencari jalannya rezeki. Mungkin saya tutup dulu teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.